Selama berabad-abad, vampir telah berperang dengan manusia serigala, juga dikenal sebagai Lycan. Ketika vampir akhirnya membunuh pemimpin Lycan, Lucien Lycan yang masih hidup tersebar di seluruh dunia, tidak banyak dari mereka yang tersisa. Jadi, vampir berpikir mereka lebih unggul, dan perang bisa segera dimenangkan. Namun Lycan yang lebih tua berevolusi seiring waktu, dan kini bisa berubah sesuka hati, menjadi lebih kuat di masa sekarang. 2. Vampir melacak dua Lycan di stasiun kereta bawah tanah. Celine dan Rachel adalah pedagang kematian, yang berarti mereka adalah vampir yang secara khusus dilatih untuk membunuh manusia serigala. Lycans meningkatkan dan trik sedang mengintai seorang ahli bedah manusia bernama Michael, yang memperhatikan Celine sebelum dia naik kereta. Ketika kenaikan gaji akan mencapai Michael, dia tiba-tiba membeku karena dia merasakan vampir di dekatnya. Dia berteriak untuk memperingatkan Trix, dan kedua Lycan langsung melepaskan tembakan. Regal berlari bersembunyi di balik kolong. Tetapi ketika dia mencoba untuk membalas, dia tertembak di bahu. Celine menyaksikan dengan ngeri saat peluru bersinar dalam dirinya, membakar tubuhnya dari dalam. Karena sebagian besar warga sipil berlari meninggalkan stasiun, Celine ikut baku tembak juga. Kedua sisi menembak tanpa peduli dengan lingkungan mereka. Dan Trix akhirnya secara tidak sengaja menyakiti seorang wanita. Sebagai vampir, Nathaniel memasuki stasiun untuk bergabung dalam pertarungan. Michael berlari untuk membantu wanita yang terluka, dan Trix menggunakan kesempatan untuk menangkapnya. Hanya untuk Celine menembaknya, Trix memutuskan untuk melarikan diri dengan berlari menyusuri terowongan. Jadi, Celine melompat melalui jendela kereta untuk mengejarnya. Peluru perak mengenai bahunya, dan dia harus mengeluarkannya sebelum dia terus berlari. Pada saat yang sama, meningkatkan kehabisan peluru dan mencoba melarikan diri. Tapi Nathaniel menanganinya melalui pintu kereta. Race mendorongnya sebelum berubah menjadi bentuk serigala, yang memungkinkan dia untuk membunuh Nathaniel dalam hitungan detik. Kembali ke Celine. Dia mengikuti jejak darah yang lebih dalam ke terowongan, dan Trix mencoba mengejutkannya dari belakang. Tapi dia bereaksi cepat dan membalas. Kali ini, dia berhasil menembaknya. Cukup banyak untuk akhirnya membunuhnya. Saat Celine memeriksa pistol Trix, dia memperhatikan bahwa semua peluru bersinar. Pada saat itu kenaikan muncul di belakangnya. Jadi dia melempar banyak cakram berbilah padanya. Sebelum berlari, dia memasuki terowongan yang berbeda, dan terkejut mendengar beberapa geraman, diikuti dengan sorak-sorai. Ternyata ada sarang Lycan yang tersembunyi di sini. Sebelum Celine dapat menyelidiki, Ras mengejarnya, jadi dia harus pergi. Disarang orang-orang bersorak untuk sepasang Lycan yang bertarung dalam bentuk serigala mereka. Tiba-tiba, Lucien menyeruak masuk dan menembakkan senjatanya ke udara untuk menghentikan pertarungan. Lycan kembali ke bentuk manusia mereka, sementara Lucien memarahi mereka karena bertingkah seperti anjing jelata. Di rumah vampir, Celine menunjukkan peluru bercahaya ke master senjata kan. Dia menyimpulkan bahwa peluru itu dicampur dengan radiasi ultraviolet, yang berarti Lycan menemukan cara untuk mempersenjatai sinar matahari. Celine memberitahu pemimpin vampir, Craven, bahwa dia melihat sarang Lycan. Tapi Craven tidak percaya ada cukup Lycan kiri untuk membuat sarang setelahnya. Celine mengunjungi makam tempat vampir tua bernama Victor saat ini sedang hibernasi. Erika datang untuk memberitahunya agar berhenti membuang-buang waktu dan bersiap-siap untuk pesta. Sebagai gantinya, Celine memeriksa kamera keamanan di stasiun dan akhirnya memperhatikan bahwa Lycan sedang mengintai manusia. Ketika dia memberitahu Craven ini, dia tidak menganggapnya serius. Di sarang ilmuwan Lycan, Sinch mengambil sampel darah dari tahanan manusia dan mencampurnya dengan darah Lycan. Tapi hasilnya negatif. Pada saat itu kenaikan kembali dengan tubuh Trix. Sayangnya, Sinje menjelaskan bahwa peluru perak telah menembus organ tubuhnya. Jadi Trix tidak bisa menyembuhkannya. Lucien marah mendengar bahwa mereka kehilangan Michael dan mengumumkan dia harus melakukan pekerjaan itu sendiri di rumah sakit tempat Michael bekerja. Dua polisi terus bertanya tentang dia karena mereka pikir dia terlibat dalam baku tembak. Sementara itu, Celine masuk ke apartemen Michael dan mencari petunjuk saat Michael tiba. Celine mencengkeram lehernya dan bertanya mengapa mereka mencarinya. Tiba-tiba sekelompok Lycan menerobos langit-langit. Jadi, Celine melepaskan tembakan, dan Michael menggunakan kesempatan untuk melarikan diri. Celine mencoba mengejarnya, tapi dia menutup lift di wajahnya. Ketika Lycan datang untuknya, Celine menembaki mereka dan melakukan beberapa kerusakan. Tapi itu tidak cukup untuk menghentikan mereka. Dia kemudian menembakkan lingkaran di sekelilingnya untuk memecahkan ubin dan jatuh di lantai berikutnya. Di lobi,
Lift terbuka, dan Michael menemukan Lucien. Pada saat itu, Celine tiba dan melepaskan tembakan. Jadi, setelah dipukul beberapa kali, Lucien menangani Michael dan menggigit lehernya untuk mengambil darah sebanyak mungkin. Celine kemudian meraih Michael dan menyeretnya pergi. Tapi Lucien sudah memiliki sampel yang dia butuhkan. Setelah memasukkan darah Michael ke dalam botol, Lucien berkonsentrasi untuk mengeluarkan peluru dari tubuhnya. Celine membawa Michael ke mobilnya dan pergi. Hanya untuk Lucien tiba-tiba melompat ke atas kendaraan. Ia mulai menusuk atap dengan sebilah pisau besar dan menebas bahu Celine. Dia menghentikan mobil hingga membuatnya jatuh, lalu melaju ke depan untuk menabraknya. Lucien melakukan lompatan untuk menyelamatkan diri dan membiarkan mereka pergi. Beberapa saat kemudian, Michael mencoba menunjukkan bahwa Celine telah kehilangan bertonton darah dan harus menghentikan mobilnya. Tapi, dia hanya mengarahkan senjatanya ke arahnya seperti dia memprediksi. Dia akhirnya pingsan dan mobil kehilangan kendali. Itu terbalik di jalan dan jatuh ke sungai. Michael menggunakan pistol Celine untuk memecahkan jendela dan membawa tubuhnya ke permukaan. Setelah menghidupkannya kembali dengan sipit, dia menggunakan jaketnya untuk membalut cederanya di light. Dan kemudian, Lucien memberi sejak sampel darah. Setelah tes cepat, mereka memastikan bahwa Michael adalah orang yang selama ini mereka cari. Akhirnya Michael tertidur dan bermimpi aneh tentang tragedi kuno di Manor Vampir. Ketika dia bangun, dia berada di Manor bersama Celine, yang dipanggil ke kantor Craven. Dia sangat marah karena dia tidak mematuhi perintah dan membawa manusia ke rumah. Sementara mereka berdebat, Erica memeriksa Michael dan memperhatikan gigitan Mark, yang menyebabkan dia meluncurkan dirinya ke langit-langit dan mendesis. Michael ketakutan dan melarikan diri dengan melompat melalui jendela. Pendaratan yang menyakitkan menyebabkan dia memiliki penglihatan itu. Lagi mendengar enjing-enjing penjaga datang, Michael memanjat gerbang depan untuk melarikan diri. Ketika Craven mengetahui bahwa tahanan itu telah pergi, ia menampar Celine setelahnya. Celine mengatasi kekesalannya dengan berlatih. Di lapangan tembakan, membawakannya senjata baru. Dan ia terkesan dengan lubang peluru yang dihasilkan. Meneteskan cairan perak nitrat. Jika seorang Lycan tertembak dengan peluru baru ini, perak itu akan menyuntikkan dirinya ke dalam aliran darah mereka, sehingga mereka tak akan bisa mengeluarkannya. Celine tak habis pikir dengan Lycan yang kuat. Ia lihat tadi dan bertanya-tanya jika cerita Craven tentang membunuh Lucien sungguh-sungguh benar. Sementara itu, Craven diam-diam bertemu dengan Lucien dan mengingatkannya pada kesepakatan mereka. Ia seharusnya berbaring rendah, tak membiarkan serigalanya melawan vampir di depan umum. Lucien mencengkeram lehernya dan mengingatkannya bahwa ia hampir membunuhnya sekali, sehingga Craven tak akan jadi apa-apa tanpanya. Di Manor, Celine masuk ke perpustakaan dan membaca tentang sejarah perang antara vampir dan Lycan. Craven adalah satu-satunya yang selamat dari vampir, kelompok yang menyerang benteng Lucien. Sebagai bukti kemenangannya, Craven membawa kembali sepotong kulit Lucien. Tanda di kulit itu cocok dengan kalung yang dilihatnya di Lycan yang kuat tadi. Dalam perjalanan keluar, Celine dihampiri Erica, yang memberitahu bahwa Michael digigit serigala. Di rumah sakit, Michael memberitahu seorang rekan kerja tentang cedera dan penglihatan. Temannya berjanji akan membantu dan meninggalkan ruangan, hanya untuk kembali bersama polisi. Michael melihat mereka dan melarikan diri dengan memecahkan jendela. Putus asa mencari jawaban, Celine kembali ke makam dan mengirim penjaga itu pergi dengan alasan konyol. Lalu dia membuka makam dan menuangkan darahnya ke peti mati Victor, berharap membangunkannya lebih dulu. Darahnya menjelaskan bahwa dia membutuhkan bimbingannya dan membagikan detail apa yang terjadi sebelum dia bisa mendapatkan jawaban. Penjaga kembali, jadi dia menutup makam lagi dan bersembunyi. Pada saat itu, Michael muncul di luar Manor dan meminta Celine. Dia bergegas menemuinya sambil mengabaikan ancaman Craven. Sementara Celine dan Michael pergi dengan mobil, Erica memberitahu Craven bahwa Michael adalah Lycan. Pada saat itu, Victor terbangun dan memarahi Craven karena tidak memimpin Coven dengan baik. Dalam ketidakhadirannya, dia ingin tetua tidur lain dibangunkan juga. Tapi Craven menjelaskan bahwa Victor telah dibangunkan lebih cepat dari jadwal. Mereka harus menunggu kedatangan Dewan besok untuk menyelesaikan ritual selama naik mobil. Celine bercerita pada Michael tentang perang kuno. Biasanya, manusia mati 1 jam setelah digigit vampir atau Lycan, karena virus yang mereka transmisikan sangat mematikan. Semua penglihatan yang selama ini Michael lihat adalah kenangan yang diberikan kepadanya melalui gigitan.
Keduanya berhasil sampai ke sebuah bangunan terbengkalai yang digunakan vampir untuk interogasi. Dan Celine berbagi darah cloning dengan Michael. Ternyata, para vampir memiliki perusahaan yang memproduksinya. Lalu Celine bercerita bahwa dia memburu Lycans untuk balas dendam. Karena ketika dia masih kecil, dia harus mendengarkan seluruh keluarganya dibantai oleh para serigala. Victor yang menyelamatkannya dan menjadikannya vampir. Dia mengatakan bahwa werewolf memulai perang. Tapi dia tidak tahu detailnya. Sebagai balasannya, Michael menjelaskan bahwa ia kehilangan tunangannya dalam kecelakaan mobil. Ketika Celine hendak pergi, Michael mencoba pergi bersamanya. Mereka berbagi ciuman, dan Celine menggunakan kesempatan itu untuk memborgolnya ke kursi. Dia menunjukkan bahwa besok akan ada bulan purnama, dan dia mungkin akan berubah menjadi binatang pemakan daging. Jadi dia meninggalkannya pistol dengan 1 peluru perak. Itu tidak akan membunuhnya, tapi setidaknya itu akan menunda transformasi. Di Manor, Celine meninju Craven dan pergi menemui Victor, yang marah karena dia sudah dibangunkan lebih awal. Celine menjelaskan Coven dalam bahaya. Tapi Victor berpikir itu hanya teori konyol, dan bahwa dia telah dinodai oleh Lycan. Dewan akan menghakimi Celine karena melanggar aturan. Dan sampai kedatangan mereka, dia dikurung di Manor. Sesudahnya Craven mengumumkan bahwa Dewan akan dijemput oleh timnya. Alih-alih kontra yang mencurigakan. Di stasiun, kereta dengan Dewan dan tetua Amelia tiba. Dan anak buah Craven bertukar sinyal dengan para penjaga. Sekelompok Lycan tiba-tiba mendarat di atas kereta dan menyerang Dewan. Sementara anak buah Craven menonton tanpa mengangkat jari. Segera semua vampir di kereta dibantai. Di Manor, Erika memutus aliran listrik dan alarm berbunyi. Dia kemudian membebaskan Celine dan bahkan memberinya pistol. Sementara Celine mengusir, Erika memberitahu Craven bahwa dia melarikan diri, berharap membuatnya dalam masalah. Kan khawatir dengan keterlambatan Dewa dan mengirim anak buahnya untuk menyelidiki. Di stasiun kereta Riz, mengambil darah Amelia. Di kota, Michael menyia-nyiakan peluru perak dengan menembakkan rantai. Tapi tak berhasil, ia mulai kehilangan akal. Karena penglihatan itu terus membuatnya kewalahan. Tak lama kemudian, Celine kembali ke gedung, hanya untuk menemukan bahwa Lycan telah mengikutinya. Dia bergegas melepaskan borgol Michael, dan ketika dia mendengar musuh semakin dekat, dia menembaki mereka melalui pintu, untuk segera menjatuhkan mereka. Lalu dia menembak jendela, dan membuat Michael melompat keluar. Sementara dia terus melawan Lycan, Michael terkejut bisa mendarat sempurna di kakinya. Seperti binatang. Tapi sayangnya, pada saat itu polisi menemukannya, dan membawanya pergi. Celine melihat mobil melaju sebelum memeriksa danau dan mayat untuk korban selamat. Di dalam mobil polisi, Michael melihat bulan purnama dan mulai berubah. Dengan cara yang sangat mengerikan, polisi dengan cepat menepi dan memberinya suntikan yang mencegahnya berubah. Dengan cara Victor telah pulih sepenuhnya. Dan mendengar Craven berbicara tentang Celine, percaya pada beberapa konspirasi aneh. Mereka terganggu oleh Celine yang tiba dengan Sinje. Dan dia menyakitinya untuk memaksanya bicara. Sinje bercerita tentang Alexander Corvinus, seorang panglima perang dari abad ke-5 yang selamat dari wabah yang memporak-porandakan desanya. Tubuhnya membuat virus bermutasi dan mengubah Alexander menjadi abadi pertama. Akhirnya, ia memiliki 3 anak. Yang satu digigit serigala dan menjadi Lycan pertama. Yang kedua, digigit kelelawar dan menjadi vampir pertama. Yang ketiga, hidup sebagai manusia normal. Michael adalah keturunan putra ketiga, sehingga darahnya bisa menjadi kunci untuk menyatu Lycan dan darah vampir. Ini akan menciptakan hibrida yang lebih kuat dari kedua ras. Rencananya adalah Lucien menyatukan darahnya dengan darah Michael dan Amelia untuk mendapatkan kekuatan baru itu. Ketika Victor mengatakan bahwa Lucien sudah mati, Sinch menegaskan bahwa Craven berbohong. Mengetahui bahwa dia dalam masalah, Craven melarikan diri dengan mobilnya. Di stasiun kereta, para vampir menemukan pembantaian itu dan memanggil Manor dengan laporan. Kun memberitahu Victor bahwa Amelia telah dikeringkan. Dan Victor yang marah membunuh Sinch. Dia meminta maaf pada Celine karena meragukannya dan memerintahkannya untuk melenyapkan Michael. Di sarang Lycan, Lucien mengambil sampel darah dari Michael yang memperhatikan kalung Lycan. Penglihatan menjadi lebih jelas. Dan Michael memperhatikan bagaimana di masa lalu Lucien dirantai dan dipaksa menyaksikan kekasih vampirnya dieksekusi. Di bawah sinar matahari, ketika Victor memasuki ruangan untuk mengambil kalung vampir itu, bulan purnama keluar dan Lucien berhasil mengubah
Dia memutuskan rantai mengambil kalung itu dan melarikan diri. Ketika Michael membentaknya, dia memberitahu Lucien apa yang dilihatnya. Lucien menjelaskan bahwa Lycan dulunya adalah budak vampir yang dipaksa menjaga makam mereka di siang hari. Dia jatuh cinta pada Putri Victor, tapi Victor tidak menyetujui hubungan mereka. Rencana awalnya adalah membunuh mereka berdua, tapi Lucien melarikan diri. Victor yang marah memulai perang melawan Lycan untuk membalas dendam. Pada saat itu juga, Kraven tiba bersama anak buahnya dan mengeluh tentang Lucien yang melanggar kesepakatan mereka. Bagaimanapun, Lucien meyakinkannya bahwa rencana itu untuk mendapatkan perjanjian damai berjalan baik. Pada saat itu, Celine memasuki ruang kerja bersama tim vampir, dan mereka melempar granat untuk menjatuhkan para penjaga Lycan. Kraven mulai takut akan nyawanya, sehingga ia menembak Lucien dengan peluru nitrat dan pergi. Sementara, tim Celine terus membunuh Lycan. Untuk maju melewati ruang kerja, Reis akhirnya kembali dan menemukan Lucien sekarat di lantai. Ia juga melihat anak buah Kraven berusaha pergi dan segera mengejar mereka. Ia melempar ketua tim ke dalam air. Dan vampir itu melawan balik dengan cambuk. Ras berubah menjadi bentuk serigalanya untuk dapat bertahan dari hantaman hingga ia cukup dekat untuk membunuh. Sebagaimana pertarungan berlanjut di ruang tetangga, Lucien terbangun dan mencoba mengeluarkan nitrat dari darahnya. Tanpa hasil. Celine mendengar suara ribut-ribut dan meninggalkan timnya untuk menyelidiki. Tiba-tiba dia dikejar dua Lycan bersamaan, sehingga dia berlari ke terowongan yang berbeda dan melompati seekor serigala sambil menembakkannya sampai mati. Lalu dia mengisi ulang senjatanya tepat pada waktunya untuk membunuh yang kedua juga, kan? Dan anak buahnya juga membunuh seorang Lycan yang mencoba membuat mereka terkejut. Hanya untuk satu lagi muncul di sisi berlawanan dan membunuh mereka semua. Sementara itu, Kraven menemukan tangga dan mencoba meninggalkan sarang. Namun, dia terpaksa kembali ketika melihat Victor tiba. Vampir tetua segera menemukan Reis dan dengan cepat membunuhnya dengan pedangnya atas apa yang dia lakukan pada rakyatnya. Ketika seorang Lycan hendak menyerang Michael, Celine dengan cepat menembak jatuh binatang itu. Lalu dia membekukan Michael dan mereka berciuman. Yang dilihat oleh Lucien, pasangan itu mencoba menyelinap pergi sambil menghindari perkelahian hanya untuk menemukan Kraven menghalangi jalan mereka. Kraven menembak Michael dengan peluru nitrit dan mengungkapkan bahwa Victor lah yang membunuh keluarga Celine, bukan Lycan. Ternyata Victor benci memakan ternak, seperti yang dilakukan vampir lain, sehingga sesekali ia keluar untuk berburu manusia. Secara rahasia, ia hanya menyelamatkan Celine, karena ia mengingatkannya pada putrinya. Ketika Kraven hendak menembak Celine, ia disela oleh Lucien yang menusuk kakinya. Lucien kemudian menyuruh Celine menggigit Michael untuk menyelamatkannya, dan mengubahnya menjadi hibrida pamungkas. Sementara Celine menggigit leher Michael. Kraven menembak Lucien beberapa kali untuk membunuhnya untuk selamanya dan melarikan diri. Pada saat itu, Victor memasuki ruangan dan mendorong Celine pergi sebelum melemparkan Michael melalui dinding. Ketika Celine menghadapinya dengan cerita Kraven, Victor menegaskan itu benar dan mengambil kembali kalung itu dari Lucien. Ia menjelaskan, ia memang mencintai putrinya, tapi ia harus membunuhnya karena ia telah mengandung anak Lucien. Sementara itu, kombinasi 3 jenis darah memberi Michael jenis transformasi yang benar-benar baru. Dia begitu kuat, sehingga dia bisa mengimbangi dalam pertarungan melawan Victor. Mereka bertukar banyak pukulan, tapi sayangnya, Victor memiliki lebih banyak pengalaman dan kendali atas kekuatannya, sehingga dia menjatuhkan Michael. 3 vampir tiba untuk membantu tuan mereka, dan mulai menembaki Michael. Sehingga Celine berlari menetralkan mereka semua, dan Victor merespon dengan memukulnya. Lalu Victor dan Michael bentrok lagi. Dan tetua itu berhasil menahan bis itu dalam cekikan. Pada saat itu Celine melihat pedang Victor di tanah dan menggunakannya untuk memenggal kepalanya menjadi 2. Ketakutan akan kekuatan ini, Lycan yang masih hidup melarikan diri ke dalam bayang-bayang. Setelah Michael berubah kembali menjadi tubuh manusianya, Celine mengambil kalung itu dan pasangan itu pergi bersama-sama. Dengan cara, darah Celine menetes turun ke keranda yang lain dan membangunkan vampir tidur kedua.